Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembekuan, jadi bedanya di pembekuan sama pendinginan, produk akhirnya bahan yang dibutuhkan itu beda dengan pendinginan. Kalau beku itu terbentuknya kristal es. Nah, pembekuan sendiri itu ada pembekuan cepat sama pembekuan lambat. Kalau industri besar, ini terkait dengan biaya produksi apa yang dipakai dalam industri itu, yang dipakai adalah pembekuan cepat. Kenapa namanya cepat? Yang pasti waktunya pun yang digunakan lebih pendek. Dalam arti cepatnya itu waktu yang digunakan untuk merubah cairan tubuh ikan itu menjadi kristal es. Jadi cepatnya itu bukan yang dimaksud di sini adalah nanti kalian pelajari di fase pembekuan ikan itu ada fase namanya zona kritis namanya, suhu di mana semua cairan tubuh ikan itu sudah membentuk kristal es. Nah, di pembekuan cepat itu dia akan cepat melewati itu. Sehingga akibatnya apa? Kristal es yang terbentuk itu halus. Nah, kalau halus artinya dia akan sama, akan seragam. Nah, beda kebalikannya dengan di pembekuan lambat. Nah, selain itu karena shock temperaturnya perubahannya itu cepat sehingga dia tidak banyak merubah terjadinya denaturasi senyawa, terutama senyawa proteinnya di itu ya, semua senyawa yang ada di ikan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, pasti akan terjadi perubahan. Yang terjadi terutama kalau di pembekuan itu adalah daya ikat airnya itu akan berkurang akibat terbentuknya kristal es itu. Nah, karena itu yang jadi perhatian di sini tekniknya apa yang tepat supaya kita bisa meminimalis terjadinya denaturasi itu. Yang banyak terjadi adalah tegangan ionik akibat water holding capacity-nya, jadi tegangan daya ikat akibat terbentuknya es itu menjadi berkurang sehingga tegangan ionnya juga berkurang, dia akan daya kelenturannya nanti juga akan berkurang. Oleh karena itu harus tepat memilih pembekuan yang tepat. Nah, biasanya untuk industri yang besar atau secara industri biasanya dipakai adalah pembekuan cepat. Jadi tadi cepat yang menempuh zona kritis, kemudian lebih singkat, perubahannya itu tidak banyak. Nah, karena terbentuk kristal esnya itu lebih halus sehingga dia seragam. Akibatnya nanti akan terlihat pada saat drip loss. Jadi pada saat kalian memanfaatkan bahan yang sudah dibekukan, itu kan nggak mungkin kalian langsung digunakan. Ada proses apa pada saat misalnya kalian simpan ikan itu dalam freezer? Apakah langsung kalian masak? Langsung dimasak? Tidak, Bu. Apa istilahnya itu? Detailing dulu, Bu. Ya, jadi ada proses pencairan di situ, pelelehan bahan baku yang sudah terbentuk kristal es. Nah, di pembekuan cepat ini bentukan halus kristal esnya ini tidak hanya terbentuk di intra tetapi juga di ekstra. Jadi dia semua terbentuk kristal es. Kalau di pembekuan lambat hanya di luarnya saja, tetapi tidak sampai di bagian yang dalam, sehingga proses penekanan bakterinya pun tidak sekuat pada saat di pembekuan cepat. Nah, ini
pembentukan kristal esnya ini tadi seperti yang saya sampaikan akan berpengaruh pada saat pembentukan pada saat proses kehilangan cairan pada saat thawing atau triplos. Kalau di pembekuan cepat itu akan sangat minim kehilangan gizinya pada saat thawing, karena bentukannya tadi halus sehingga dia tidak sampai merusak strukturnya. Ya, sementara kalau di pembekuan lambat karena dia terbentuk kristal esnya kasar sehingga dia banyak kehilangan nutrisinya. Nah, tetapi hal yang perlu diperhatikan pada saat thawing, karena ini terkait dengan kehilangan cairan atau triplos pada saat thawing, oleh karena itu harus dipilih metode yang cepat untuk thawing. Nah, kalau kalian di rumah itu kan freezer kita itu belum pembekuan cepat, masih pembekuan lambat, sehingga pada saat thawing juga harus dijaga, jangan langsung nanti silakan dibaca lebih lanjut di slide. Jadi ada beberapa teknik thawing. Biasanya yang paling bisa meminimalis kehilangan nutrisi pada saat triplos itu dengan microwave. Microwave itu tidak panas yang terjadi, tetapi gesekan ion itu akan melelehkan cairan atau kristal es. Atau kalau yang paling sederhana adalah menggunakan air mengalir, jangan direndam ya. Kenapa air mengalir? Karena pada saat triplos itu meskipun tadi ingat suhu rendahnya hanya menghambat, jadi pada saat thawing begitu ada proses thawing, triplos itu akan mengaktifkan kembali beberapa enzim yang akan dimanfaatkan juga oleh bakteri, sehingga secepat mungkin dipilih atau bukan cepat ya, dipilih thawing yang tepat, karena untuk tadi untuk menghindari kehilangan yang berlebihan dengan gizi. Jadi yang pertama biasanya pakai microwave, kalau nggak punya itu ya pakai air mengalir. Tapi biasanya kalau untuk industri makanan biasanya tidak. Biasanya nggak pakai microwave ya. Jangan pakai air panas, karena air panas dia akan merusak juga mendenaturasi proteinnya. Meskipun dia cepat, tetapi dia akan merusak. Jadi harus perlahan. Tetapi kenapa air mengalir? Karena tadi pada saat triplos dia akan mengeluarkan beberapa nutrisinya itu yang akan menjadi media juga pertumbuhan mikroba. Ya, beberapa hal harus diperhatikan pada saat thawing. Itu yang hal yang penting di pembekuan. Prinsipnya sama, di pendinginan juga pembekuan sama. Dia harus bisa menghambat pertumbuhan mikroba, hanya beda di suhunya dan terbentuknya kristal es. Kemudian ada satu lagi, kalau kalian pernah dengar freeze drying, ini sebenarnya kenapa tidak dimasukkan ke pembekuan? Karena prinsipnya adalah mengeringkan bahan baku. Jadi meskipun dengan penggunaan suhu, kalau freeze drying itu penggunaan suhu bekunya itu sangat rendah, di bawah -40, karena tadi prinsipnya adalah sublimasi, beda dengan pembekuan sama pendinginan.
Ya, kalau kering beku itu sublimasi. Jadi penguapan air di suhu rendah. Jadi diubah suhu padat menjadi uap air sehingga produk akhirnya itu dia kering. Nah, nanti pada saat mau aplikasi ada rehidrasi. Pada saat kita mau menggunakan itu ada rehidrasi. Ini semua bisa dipakai kering beku ini baik hewani maupun nabati. Nah, ini juga sekarang ada yang skala rumah tangga ya. Kering beku meskipun ini namanya beku, tapi prinsipnya beda dengan pendinginan sama pembekuan. Jadi kalau sublimasi, kalau di kering beku itu sublimasi, dia mengeringkan produk akhirnya. Dia sublimasi itu merubah suhu rendah itu, seperti saya sampaikan bahwa suhu bekunya itu sangat rendah sampai -40. Nanti kering beku itu bedanya dia sublimasi prinsipnya, tidak seperti di pendinginan sama pembekuan meskipun kering beku itu menggunakan suhu rendah. Nah, produk akhirnya dia dihilangkan sebagian besar kadar airnya. Kemudian pada saat mau menggunakan produk kering beku itu harus direhidrasi, maksudnya ada proses pengikatan air kembali. Nah, kalau di pendinginan kita bisa langsung gunakan. Di pembekuan ada proses thawing dulu, tapi ingat di proses thawingnya harus dijaga supaya drip loss-nya tidak berlebihan, karena itu akan menghilangkan banyak nutrisinya, sehingga dipilih thawing yang tepat. Nah, kalau kering beku beda, dia sublimasi. Nah, ini kering beku ini ada yang sudah skala rumah tangga. Ini sebenarnya yang paling bagus mengurangi nilai nutrisi akibat proses beku itu kering beku. Hanya dia cukup mahal, sehingga tidak familiar digunakan untuk diproses penurunan suhu di produk di produk hasil perikanan. Ya, kenapa seperti itu? Karena dengan kering beku ini dia dikeringkan, tetapi dia tidak mengurangi nilai nutrisinya, hanya dihilangkan kadar airnya saja, tapi dia bisa mempertahankan nilai nutrisinya. Nah, ini biasanya dipakai untuk kalau untuk analisis, kalau kita ingin melihat kandungan bahan yang kita pakai itu isinya apa saja, dengan karena tadi ya biasanya dia tidak meminimalis kehilangan nutrisinya. Ini biasa dipakai untuk analisis. Nah, saya pernah mencoba ini pada saat saya ingin melihat kandungan hidrolisat protein yang saya pakai. Nah, karena itu untuk melihat band-band asam amino yang terbentuk itu kan untuk memudahkan untuk injeksi di kromatografi, dia harus dalam bentuk kering. Nah, proses pengeringan itu tidak merusak dari kandungannya, sehingga saya pilih pakai freeze drying, kemudian dikering berukan, jadi dibubuk, baru di persiapan sampel diinjeksikan di kromatografi, baru kita akan melihat kandungan apa saja. Nah, tapi sekarang di skala rumah tangga, karena biasanya ada beberapa, misalnya ini juga banyak digunakan kalau misalnya di skala rumah tangga ikan ya seperti tadi, karena ikan itu mudah rusak, sehingga bagaimana cara mengawetkannya, salah satunya sudah ada yang skala rumah tangga di kotak seperti itu, dipotong-potong kemudian di freeze drying.
Sehingga pada saat ingin menggunakan tinggal diolah saja dengan perebusan. Nah, ini sekarang sudah tidak menjadi hal yang mahal karena itu tahu bahwa nilai dia lebih panjang masa simpan dan tingkat kesegarannya, tetapi tidak menurunkan nilai nutrisinya. Yaitu bedanya antara suhu rendah. Nah, memang ada beberapa penggolongan yang kering beku tidak masuk di suhu rendah karena prinsipnya berbeda. Oke, itu di suhu rendah. Nanti kita lanjutkan di suhu tinggi di olahan produk nanti. Jadi kalian tahu apa yang harus dilakukan kalau ingin memberikan nilai tambah di suatu bahan sehingga dia lebih, kita bisa mengambil keuntungannya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.